Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya kembali ingin men-share kisah sedih tentang anak muda bernama Jaran yang bersekolah di SMA Serada Saint Thomas Aquino, Tangerang. SMA Serada ini adalah sebuah sekolah bereputasi tinggi. Tapi cara mereka memperlakukan Jaran, seorang siswa yang pintar namun berkebutuhan khusus, sangat memprihatinkan. Bila Anda ingin tahu latar belakang ceritanya, silakan saksikan 2 video saya sebelum ini di Cokro TV. Saya merasa pembahasan kasus ini perlu dilakukan secara mendalam dan berseri karena para siswa berkebutuhan khusus di Indonesia ternyata lazim mendapat perlakuan tidak adil. Dan kita harus bersama menghentikannya. Kasus Jaran bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Banyak orang tua lain yang bercerita bahwa anak mereka juga mengalami perlakuan diskriminatif di sekolah umum yang mereka ikuti. Jaran sendiri bersekolah di sekolah umum di saat SD dan SMP. Di sana dia berprestasi baik dan berulang kali mendapat penghargaan. Kondisi berubah di tahap SMA Tarakanita. Karena Jaran mengalami perundungan luar biasa di Tarakanita, dia dengan sengaja dikeluarkan oleh orang tuanya setelah 6 bulan bersekolah di sana. Baru pada tahun berikutnya, Jaran masuk Strada. Orang tua Jaran tentu saja berharap putra mereka tak lagi harus menghadapi kembali praktek-praktek bully. Psikolog yang menangani Jaran memang sangat menyarankan ia kembali dan terus bersekolah di sekolah umum untuk mengembalikan rasa aman dan kepercayaannya pada dunia. Psikolog berharap sekolah mensupport dan mengedepankan potensi Jaran sehingga akan perlahan memulihkan self-esteem dan self-concept-nya. Ternyata di Strada, Jaran justru menghadapi persoalan yang lebih besar daripada dibully teman-teman. Teman-teman di Strada sebenarnya memperlakukannya dengan baik, tapi masalah muncul dari pimpinan dan guru sekolah. Jaran sebenarnya adalah siswa yang pintar, cerdas, kreatif. Masalahnya dia punya kondisi panic attack dan anxiety tingkat tinggi. Celakanya, Strada justru begitu saja mengabaikan kondisi Jaran. Dari apa yang dipaparkan ibunda Jaran, dari laporan yang disampaikan di media online konde.co dan juga laporan JPPI, saya merasa Strada bahkan melakukan kekerasan psikis yang menyudutkan Jaran. Untuk meringkas cerita panjang Jaran, saya langsung saja loncat ke pokok persoalan. Ada sejumlah perundungan Strada terhadap Jaran, namun puncaknya adalah apa yang terjadi pada bulan Juni 2024 saat Jaran mengikuti ujian akhir kelas 10. Masa ujian akhir itu berlangsung selama 10 hari dan di setiap hari Jaran harus mengikuti 2 ujian. Pada hari pertama ujian, di tanggal 3 Juni 2024, Jaran men-screenshot soal dan jawabannya sendiri di tahap pilihan ganda. Jaran melalui ujian mata pelajaran pertama dengan lancar. Tapi pada saat ujian pelajaran kedua, ketika Jaran telah menyelesaikan tahap pilihan ganda dan sedang mengerjakan soal esai, tiba-tiba datang rombongan 3 guru yang memasuki kelas dan menghampiri Jaran. Salah satu guru dari rombongan 3 guru tersebut meminta Jaran mengambil HP yang sudah dikumpulkannya di kotak di depan kelas. Di depan para guru, Jaran kemudian harus membuka galeri dan album screenshots di HP-nya. Ketika di sana para guru melihat Jaran sudah memiliki screenshot semua pertanyaan dan jawaban ujian, mereka mengatakan bahwa itu nggak boleh dan merupakan pelanggaran tata tertib ujian. Jaran kemudian diperintahkan tidak melanjutkan ujian dan meninggalkan kelas. Menurut saya ini adalah tindakan persekusi yang diskriminatif dan tidak adil. Jaran melakukan screenshot secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Sepanjang ujian berlangsung, guru pengawas sama sekali tidak menegur Jaran ketika dia melakukan screenshot. Bila Jaran memang bersalah men-screenshot, kenapa dia tidak langsung ditegur? Apalagi pelarangan screenshot sama sekali tidak termuat dalam tata tertib ujian ataupun buku panduan pendidikan yang sudah diberikan kepada siswa dan orang tua siswa sejak masa awal belajar. Aturan spesifik tentang larangan men-screenshot hanya disampaikan 1 kali secara lisan pada upacara bendera di hari pertama ujian di tanggal 3 Juni tersebut sebelum ujian berlangsung. Jaran tidak hadir dalam upacara itu dan sekolah mengakui hal tersebut. Karena itulah Jaran melakukan screenshot seperti biasa untuk bahan belajar dan pengecekan nilai. Sekolah sendiri sebenarnya tahu bahwa Jaran melakukan screenshot untuk tujuan baik. Sekolah sendiri tahu bahwa Jaran tidak melakukan itu untuk kebutuhan misalnya menyontek. Tapi sekolah tanpa pandang bulu memberikan hukuman yang sangat berat pada Jaran. Pertama,
Jeran diberi nilai 0 untuk kedua mata pelajaran hari pertama. Kedua, Jeran harus mengulang 2 mata pelajaran di hari pertama tersebut dengan format yang jauh lebih sulit, yaitu 20 soal esai uraian panjang tanpa pilihan ganda. Ketiga, nilai maksimal yang bisa diperolehnya pun hanya 71, yaitu batas minimal kelulusan ujian. Itu pun kalau semua soal bisa dijawab benar. Jadi kalaupun Jeran bisa menjawab benar secara sempurna semua soal, dia hanya akan memperoleh nilai 71. Corak hukuman semacam ini sebenarnya tipe yang lazim diberlakukan bila seorang siswa menyontek. Padahal kalau kita menggunakan sedikit saja akal sehat, akan sulit bagi kita untuk menganggap tindakan screenshot adalah sama dengan menyontek. Jeran sama sekali tidak menyontek dan tidak ingin menyontek. Celakanya, kepala sekolah secara sepihak mengambil keputusan harus menghukum Jeran dengan cara seolah dia menyontek. Bahkan lebih dari itu, hukuman yang diberikan kepada Jeran malah berlipat-lipat beratnya daripada kalau dia sekedar misalnya menyontek. Sekolah dengan semena-mena memutuskan hukuman itu diterapkan untuk seluruh mata pelajaran selama 2 pekan berikutnya. Jadi selama 2 minggu ujian, Jeran harus mengerjakan 20 soal esai uraian panjang dengan nilai maksimum 71. Apakah hukuman seberat itu memang termuat dalam tata tertib Serada? Sama sekali tidak. Menurut tata tertib, bila seorang siswa ketahuan menyontek, ujian pada mata pelajaran tersebut memang akan dibatalkan dan siswa harus mengulang hanya ujian mata pelajaran tersebut dengan nilai maksimal 71. Tapi tidak ada ketentuan bahwa hukuman tersebut berlaku untuk seluruh mata pelajaran. Sulit untuk memahami mengapa sekolah memutuskan hukuman seberat itu. Dapatkah Anda membayangkan beban mental yang dialami seorang siswa berkebutuhan khusus ketika dituduh menyontek dan diadili dengan cara semenakutkan itu? Yang juga mengherankan adalah alasan yang dikemukakan sekolah pada Ibu Jeran, Ibu Vivin tentang mengapa screenshot terlarang. Menurut sekolah, screenshot dilarang karena screenshot adalah aplikasi. Maksud mereka mungkin jadi yang sebenarnya dilarang secara resmi adalah semua bentuk aplikasi. Tapi yang saya heran, kok screenshot dianggap aplikasi? Screenshot itu adalah fitur HP, bukan aplikasi. Saya sampai sekarang tidak bisa paham mengapa sebuah fitur seperti screenshot dianggap perlu dilarang digunakan. Saya rasa Serada sendiri sebenarnya sudah sejak lama mengizinkan screenshot. Jeran selama setahun penuh sebelum kejadian berulang kali men-screenshot saat mengikuti ujian. Itu juga dia lakukan secara terbuka di depan guru, diketahui seluruh murid di kelasnya. Bahkan pernah beberapa kali, guru meminta Jeran mengirimkan screenshot. Pernahkah dia ditegur atau diberi peringatan? Sama sekali tidak pernah. Sekali lagi, tidak ada alarm apapun yang menyebabkan Jeran bisa berpikir bahwa screenshot itu tidak boleh. Jeran melakukannya tanpa niat buruk atau seperti istilah yang sangat populer saat ini, tanpa mens rea. Apa yang dilakukan Jeran tidak menimbulkan kecurangan, tidak mengganggu, tidak merugikan siapapun dalam bentuk apapun. Bahkan jika pun screenshot dianggap dilarang, ia tetap berada dalam ranah hal yang sangat remeh, yang seharusnya disikapi dengan cara yang sangat bijaksana dengan berperspektif pendidikan. Artinya maksimal mendapatkan teguran dan peringatan saja, bukan dengan pemaksaan hukuman yang sangat ekstrim dan bersifat menghancurkan baik psikis, akademis, maupun sosial. Dalam hal ini saya minta maaf untuk menilai. Serada seperti secara sengaja berusaha mempersekusi Jeran. Misalnya juga, jadwal ujian Jeran diubah sehingga menjadi ujian susulan seluruhnya. Dan Jeran juga harus mengerjakan di ruangan terpisah. Artinya Jeran tidak lagi diperkenankan ikut ujian bersama teman-temannya. Dalam bukti percakapan WA yang ditunjukkan Bu Vivin kepada saya, sekolah awalnya memberi kesan bahwa 2 kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan Jeran, yaitu agar ia tidak terdistraksi oleh teman dan waktu dan agar ditemani guru. Namun ketika orang tua Jeran memprotes dan menolak hal tersebut, sekolah mengubah alasannya. Mereka mengatakan bahwa Jeran bisa mengerjakan lebih teliti dan lebih cepat dibanding siswa lainnya. Sehingga jika ia selesai lebih dulu, teman-temannya dikhawatirkan ikut-ikutan mengumpulkan jawaban. Jadi keunggulan Jeran malah dijadikan alasan untuk mengisolasikannya.
Ini sungguh alasan yang tidak masuk akal bagi sebuah lembaga pendidikan seperti Strada. Buat saya, jawaban yang paling logis tentang keputusan sekolah tersebut adalah sekolah memang secara sengaja ingin menghancurkan semangat Jeran dan orang tuanya dan membuat mereka merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Saya duga sekolah ingin Jeran keluar dari Strada. Dan ini terkonfirmasi bahwa ketika persoalan mulai memanas, kepala sekolah memang memberi isyarat bahwa sebaiknya Jeran keluar. Seperti yang saya sampaikan di video pertama, ketika orang tua Jeran kembali memprotes kebijakan tersebut, kepala sekolah, walau telah mengetahui kondisi Jeran yang memburuk akibat perlakuannya, malah mengeluarkan pernyataan pengusiran terselubung. Hal ini juga terlihat dari langsung tidak ditariknya debit SPP Jeran sejak Juli 2024 tanpa pemberitahuan dan penjelasan apapun kepada orang tua Jeran. Bahkan sekolah sempat menyatakan, sekolah nggak butuh Jeran, ibu dan Jeran yang butuh sekolah. Sebuah pernyataan yang sangat tidak pantas keluar dari lembaga pendidikan manapun. Sejak kasus Juni 2024 itu, Jeran tidak pernah kembali bersekolah. Kini sudah hampir 2 tahun masa muda Jeran terbuang akibat perlakuan semena-mena SMA Strada. Dari rangkaian cerita tersebut, saya rasa yang dialami Jeran tidak pantas dialami oleh anak murid manapun, baik berkebutuhan khusus maupun tidak. Sampai di sini saya akhiri dulu video ketiga ini. Saya masih akan mengungkapkan sejumlah hal yang menunjukkan betapa tidak adilnya perlakuan yang dilakukan berbagai pihak yang seharusnya turut bertanggung jawab dan peduli pada kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akan mencoba menunjukkan bagaimana sistem yang seharusnya melindungi anak justru ikut menyakiti dan menelantarkan mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.